juga bersama Dr. Nusril Bernardian yang sekarang saya perkenalkan. Beliau adalah pembicara kedua. Beliau lahir di Palembang, lulus S1 pada tahun 95 dan S2 tahun 2023, mengambil spesialis feto maternal karena menjadi staf di feto maternal sejak tahun 2007, sorry, dan menjadi konsultan feto maternal pada tahun 2010. Dokter Nusril, mohon maaf waktunya agak singkat saya sedikit. Nanti kalau nggak ada waktu buat diskusi, tapi untuk singkatnya kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Dr. Eka Rini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen ya. Terima kasih juga kepada IDI yang telah silakan kami untuk berdiskusi pada hari ini, juga pada PP Pogi. Izin saya share screen. Apakah sudah terlihat, Dr. Eka? Sudah, Dok. Ya, oke, izin ya. Jadi hari ini saya akan membawakan topik mengenai rasionalisasi penggunaan antibiotik di bidang obstetrik dan ginekologi. Jadi secara umum bahwa antibiotik itu adalah bahan kimia yang memicu terjadinya resistensi pada bakteri, ya. Sedangkan bakteri resisten adalah bakteri yang tidak dapat dilemahkan atau dimatikan oleh antibiotik yang dulu pernah digunakan, ya. Nah, sedangkan masalah kita utama adalah adanya resistensi secara global, ya. Jadi adanya resistensi antimikrobia. Antimikrobia itu kemampuan mikroba, yaitu bau bakteri, virus, dan parasit untuk mencegah antimikroba, antibiotik, antivirus, antimalaria untuk bekerja secara efektif terhadap mikroba tersebut. Jadi dia bisa melawan, bisa resisten, tidak mati dengan antibiotik yang dulu bisa membunuhnya gitu ya. Nah, ini adanya resisten ini memicu terjadinya MDRO, multi drug resistant organism. Jadi akan timbul organisme yang kebal dengan banyak macam obat. Ini sudah mulai terjadi di seluruh dunia gitu ya. Jadi ada resisten terhadap antibiotik tertentu dari bakteri-bakteri. Ada yang Staphylococcus aureus resisten terhadap methicillin, kemudian ada yang resisten terhadap vancomycin gitu ya. Ada yang terhadap Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Jadi itu semua memicu terjadinya resisten. Nah, jadi CDC dan WHO menyatakan ini adalah suatu masalah kesehatan masyarakat yang paling mendesak, ya. Jadi resistance anywhere is resistant everywhere. Jadi di mana suatu ada resisten akan timbul, akan menyebabkan resistensi di sekitaran di lingkungannya, ya. Itu sekarang menurut WHO terjadi di setiap wilayah di dunia dan berpotensi mempengaruhi siapa saja dari segala usia di negara manapun. Jadi udah global gitu ya, sudah lebih awal daripada COVID-19 nih. Jadi resistennya sudah di semua negara mengalami dampaknya gitu ya. Ini kita ambil contoh di Asia Pasifik ya. Asia Pasifik itu di contohnya pada Enterococcus faecium, dia sudah resisten terhadap aminopenicillin pada sampai 97%. MRSA tanggal 82 sampai 97%. Kemudian Klebsiella pneumoniae sudah resisten terhadap cephalosporin generasi ketiga sampai 80% ya. Juga pada carbapenem 3 sampai 57%. Acinetobacter pneumoniae itu kuman di ICU nih, carbapenem sampai 77%. Ini ya kan kita yang tertinggi sekarang kita punya golongan carbapenem meropenem gitu ya, udah banyak, tidak mempan lagi ya. Kemudian Acinetobacter baumannii juga terhadap aminoglukosid sudah kebal sampai 90% ya. Pseudomonas juga sama. Jadi sudah banyak sekali bakteri-bakteri kebal terhadap antibiotik kita ya. Nah, apa dampak MDRO ini ya? Jadi akan menyebabkan kematian 70.000 orang per tahun. Kita mungkin nganggap sepele nih. Oh, ini enggak meninggal karena A, karena B, enggak. Ternyata kematian juga sangat tinggi. Jadi pasien-pasien pasca operasi, diobati infeksi, sepsis, meninggal itu ternyata karena dia kebal terhadap antibiotiknya ya. Jadi karena kemampuan antibiotik sudah mulai terbatas, sulit mengatasi infeksi ya, komplikasinya meningkat, ancaman gagal pada operasi. Akibatnya nanti kalau ada operasi, ada diabetes gagal, terpaksa transplantasi segala macam ya. Kemudian ancaman post antibiotiknya akan timbul, yaitu luka kecil bisa akibat kematian karena tidak mempan dengan semua antibiotik lagi ya. Kemudian average length of stay-nya akan meningkat. Pasien akan lama dirawat di rumah sakit. Biaya juga akan meningkat gitu ya. Kemudian kembali kepada pola terapi konvensional tadi, jadi amputasi. Jadi ada luka, ada sembuh, terpaksa diamputasi. Karena tidak ada mempan lagi semua pemakaian antibiotik. Ini kita lihat ya bagaimana Klebsiella nih itu makin meningkat nih, resistennya makin tahun juga sama ya. Di sini juga sama. Bagaimana juga nanti masalah biaya ya. Jadi biaya di Eropa sendiri ada 500
juta kasusnya, ya, karena kematian 25.000 per tahun, di mana memerlukan biaya sampai 20 miliar dolar per tahun untuk mengatasi resistensi antimikroba ini. Oh, sorry, ini maaf, di Amerika ya. Di Eropa itu sampai 300 juta dengan ke 23.000 kematian dengan biayanya sekitar 1,5 miliar euro per tahun. Di Thailand tetangga kita tuh ada 70 juta penduduk ya, penduduk dengan kasus 38.000 dengan kebutuhan bed itu 1,3 miliar euro per tahun. Di Indonesia dengan 250 juta penduduk, angka kematian 135.000 dengan biaya sekitar 56 triliun. Jadi banyak sekali alokasi dana yang dipakai dibutuhkan untuk pengobatan kasus-kasus resistensi antimikroba ini. Yang siapa yang terlibat? Kita semua terlibat selaku dokter itu ya. Tangan kita ikut terlibat di sana ya. Apa dampak resistensi antimikroba ini? Ya, adanya mutu layanan kesehatan menurun, biaya layanan kesehatan meningkat, ya, gagal mengatasi penyakit infeksi, komplikasi yang memerlukan perawatan yang lebih sulit, memanjangnya length of stay, ya, beban keluarga, pasien meningkat, baik material maupun non material. Kemudian pasien juga akan terjadi kasus meninggal dunia akan makin banyak, ya. Nah, mengapa sampai muncul antimikroba resisten ini? Ini Fleming, ya, Alexander Fleming, penemu penisilin tahun 45 udah bilang nih. Jadi waktunya akan tiba di mana penisilin dapat dibeli oleh siapapun di toko obat, gitu ya. Dan kemudian bahaya yang akan timbul di mana orang yang lalai itu akan dengan mudahnya mengobati dirinya sendiri dengan dosis yang rendah karena baru makan obat antibiotik 2 hari langsung berhenti, gitu ya. Kemudian akan menyebabkan mikroba yang normal menjadi resisten. Dan ini sudah diprediksi Fleming tahun 45 nih. Dan ini terjadi nih, kita lihat mudah sekali orang beli ciprofloxacin, beli ampicillin, beli clindamycin, sekarang lagi zaman beli azithromycin gitu, semena-mena gitu ya, kebiahuyah dia beli antibiotik. Enak gejala tidak ada keluar 2 hari berhenti dia makan obat. Akibatnya akan memicu resistensi ya, sehingga akan timbul kuman. Nah, akan timbul yang namanya overuse ya. Ada makan antibiotik nggak ada apa-apa, makan antibiotik, pilek batuk antibiotik, demam antibiotik gitu. Itu too much ya, over treatment. Ada yang underuse, dia under treatment, not enough gitu loh. Jadi dia coba makan obat sehari sembuh langsung berhenti, makan 2 hari sembuh berhenti makan antibiotik. Atau misuse ya, tidak optimal. Dia obatnya sakitnya apa, makannya apa gitu ya, jadi tidak cocok lagi semuanya. Dan tindakan ini semua akan memicu terjadinya suatu resistensi antimikroba. Jadi overuse ya terjadi jika obat-obatnya tanpa justifikasi medis, underuse jika adalah gagal untuk memberikan obat secara legal, kemudian misuse adalah kalau terjadi medical error ya. Nah, kenapa tadi jadi akibatnya ini akan memulai timbulnya dan contoh nih, jadi banyak negara makin tinggi kata dia bilang the more we give the more we lose. Ya makin banyak kita antibiotik makin banyak terjadi resistensi antimikroba. Di negara-negara Eropa pun ya sama tuh, di Asia juga sama, makin banyak kasih antibiotik makin banyak kasus ini pneumonia yang resisten terhadap penisilin ya, banyak sekali. Juga antibiotik pada pakan ternak, jadi bukan hanya pada manusia, pada ternak juga sama ya, pada peternakan, pada perkebunan, pada perikanan, pada pertanian, semua pakai antibiotik. Kita lihat bahwa di Amerika ternyata paling banyak antibiotik dikonsumsi oleh hewan ternak, 70%. Hanya 30% dikonsumsi oleh manusia. Begitu juga di pertanian banyak sekali. Ya, jadi kondisi-kondisi ini semua pada manusia, di rumah sakit, di ternak, di pertanian, perikanan, perkebunan, semua akan memicu terjadinya resistensi antimikroba. Nah, satu lagi adalah adanya overuse, underuse, dan adalah selective pressure. Jadi antibiotik dari sekian banyak bakteri ada satu macam yang resisten. Begitu kita kasih antibiotik, bakteri akan mati, tapi bakteri resistennya akan bertahan, tidak akan mati. Dia akan berkembang biak dengan cepat, akan menjadi tambah banyak yang warna oranye ini, sehingga pada waktu dikasih antibiotik lagi dia sudah tidak mempan lagi. Jadi sudah resisten. Ini yang memicu terjadinya selective pressure akibat pemakaian yang overuse, misuse, dan underuse tadi. Nah, WHO dengan ini membuat suatu langkah global untuk menangani ini ya, supaya memakainya lebih rasional sesuai judul kita. Jadi dengan cara tahun 2015 ya, WHO melakukan suatu cara-cara, yaitu namanya meningkatkan kesadaran dan pengertian mengenai resistensi antimikroba dengan cara education, training, termasuk acara kita sore ini dalam rangka mengimprove awareness gitu ya, dan understanding. Kemudian memperkuat pengetahuan dan evidence base ya. Kemudian mengurangi insiden infeksi, kemudian mengoptimalkan penggunaan antimikroba dalam kedokteran, dan mengembangkan
kasus-kasus ekonomi untuk mengembangkan investasi, pengembangan obat baru, diagnosis cepat, dan pengembangan vaksin. Jadi 2015 sudah mulai dikembangkan dari WHA, ya. Nah, bagaimana dikatakan penggunaan antibiotik yang rasional, yaitu adalah apabila pasien-pasien itu menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinis dia. Jadi kalau memang perlu antibiotik, kasih antibiotik, kalau enggak ya enggak gitu ya. Kemudian dosisnya juga memenuhi kebutuhan individual mereka dengan waktu yang juga tepat. Jadi tidak terlalu lama, tidak juga terlalu sebentar, tidak juga dosisnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian adalah harga yang terjangkau untuk mereka. Jadi kalau ada perbandingan obat antara yang branded dengan generik, mungkin kita bisa pakainya. Jadi ini yang namanya rasional. Jadi antibiotiknya sesuai dengan kebutuhan klinis, kemudian dosisnya sesuai, kemudian lama juga sesuai, dan harga juga sesuai. Ini dimaksud sebagai yang rasional. Nah, bagaimana dengan di Indonesia situasinya? Jadi 70% antibiotik diberikan pada pasien kita, padahal belum tentu semua membutuhkan antibiotik. 50% ternyata itu tidak tepat kebutuhannya, gitu ya. Di mana profilaksis juga tidak tepat sampai 53 sampai 80%. Jadi ternyata kita belum bisa mengoptimalkan kejadian untuk profilaksis. Nah, akibat dari ini mulai timbul prevalensi bakteri sampai 30 sampai 70% ya, karena obat yang overuse dan misuse, dan adanya selective pressure tadi antara pasien dan petugas. Dampaknya adalah morbiditas, mortalitas, ya, komplikasi infeksi daerah operasi meningkat, length of stay meningkat, biaya juga meningkat. Ini juga sudah terjadi di Indonesia, ya. Nah, bagaimana pada wanita hamil dan ibu menyusui, ya? Jadi antibiotik itu kan harus sesuai indikasi jelas, ya, bahwa semua antibiotik dapat melewati plasenta sehingga bisa mempengaruhi janin. Jadi kita betul-betul berhati-hati pemberian antibiotik pada ibu hamil. Dimulai berdasarkan pengamatan klinis dan penunjang. Jika tidak dapat respon, maka perlu pemeriksaan kultur cairan, pus, urin, dan darah. Kita pilih antibiotik yang aman. Ya, kita tahu bahwa tidak semua antibiotik aman bagi ibu hamil dan janinnya. Nah, kita tahu bahwa pada antibiotik ada yang sifatnya terapeutik, ada sifatnya profilaksis. Ini mesti kita galakkan lagi dalam bidang obstetri, ya, sebagai dokter umum juga sama. Sebagai terapi antibiotik pada keadaan sudah terbukti ada infeksi, kita sebut sebagai terapi, di mana bisa sebagai terapi empiris, bisa sebagai terapi definitif. Kemudian profilaksis kita berikan pada kondisi yang tidak ada atau belum ada tanda infeksi, yang gunanya untuk mencegah infeksi pada pasien risiko tinggi. Jadi kita akan kembalikan lagi bahwa kebanyakan pada kasus-kasus tindakan obstetri, kita akan utamakan pemberian antibiotik profilaksis dibanding antibiotik terapeutik. Jadi antibiotik profilaksis tadi dikatakan diberikan pada kasus sebelum operasi, atau saat operasi atau setelah operasi pada kasus secara klinis tidak terdapat tanda infeksi, yang tujuannya untuk mencegah infeksi dari operasi dan mencegah kolonisasi kuman, ya. Jadi tujuan tadi untuk mencegah infeksi, mencegah morbiditas, mengurangi biaya dan sebagainya, ya. Dan kita lihat bahwa kalau golongan operasi ada golongan bersih kontaminasi kotor. Jadi kepada operasi yang 2 pertama itu kita beri profilaksis, tapi kalau golongan kedua terbawah kita beri sebagai antibiotik yang terapeutik. Nah, syarat antibiotik profilaksis adalah adanya right time, waktu-waktu ini diberikan sebelum operasi, biasa setengah jam sebelum kita mengiris. Kemudian dosisnya tepat, yaitu dosisnya tinggi, kita pakai ya 2 gram biasanya. Kemudian right duration juga durasinya juga tepat ya. Kemudian right agent juga, obatnya juga sama. Kemudian dengan spektrum yang sempit ya, dengan high dose dan short time. Jadi tidak semua antibiotik bisa dipakai sebagai antibiotik profilaksis. Hanya antibiotik tertentu. Ini panduannya dari Permenkes juga ada ampicillin sulbactam, ada amoxicillin, cefalosporin generasi pertama kedua, cefazolin ya, cefazolin, gentamicin. Syaratnya adalah distribusi penetrasi jaringan bayi, tidak penetrasi obat NCC, spektrum sempit, mudah, murah, dan tidak digunakan sebagai terapi. Jadi obat-obat ini hanya kita gunakan sebagai profilaksis dan tidak kita lanjutkan sebagai terapeutik pasca operasi. Ini kadang-kadang masih kita miss, jadi kadang masih kita lanjut. Jadi kita lanjut hanya kalau ada indikasi, misal pendarahan yang banyak atau waktu operasi memanjang. Ini sudah ada Permenkes ya dari Menteri Kesehatan tahun 2011 ya, nomor 2406, bahwa sudah ada panduan pemakaian antibiotik untuk profilaksis sebetulnya. Jadi kita sudah ada panduan secara hukum sebenarnya, usah bingung lagi. Ya, jadi diminta gunakan cefalosporin generasi K1 dan 2 ya. Kemudian tidak dianjurkan generasi 3 dan 4. Jadi paling aman, paling bagus sudah ada generasi 1 dan 2. Golongan cefazolin yang paling banyak, dan golongan yang depan tadi masuk ya. Dan pas kasus tertentu kita lihat ada yang pakai antibiotik profilaksis ada enggak, kayak histerektomi, kemudian SC itu mesti pakai profilaksis. Tapi pada kasus yang tertentu tidak memakai antibiotik profilaksis. Ini juga sama ya di kasus-kasus juga teman-teman sejawat. Jadi nanti misal ada pematangan
pemasangan pengangkatan soft tissue tumor, misal ada lipom, antirum dan not recommended memberikan antibiotik. Luka pada vulva, vagina, hiatus normal itu tidak direkomendasi usah perlu antibiotik kalau memang nggak ada indikasi. Kecuali kalau memang kita dapatkan leukositnya yang tinggi ya. Kemudian di kuret, post kuret juga tidak kasih antibiotik. Kita udah menerapkan udah lama nih, kita tidak pakai. Kemudian memektomi, kistektomi memang direkomendasikan, hernia pasang IUD, teman-teman sejawat pasang kateter, itu tidak direkomend pakai antibiotik ya, jadi nggak perlu antibiotik pasca pasang IUD. Ini kemudian juga ada beberapa panduan dari Kanada ya, sama seperti tadi, jadi antibiotik yang digunakan sama nih, IUD, Dicuret, AB Incom, tidak rekomend antibiotik ya, pembahasan IUD juga tidak memakai antibiotik. Jadi pada kasus-kasus operasi laparotomi itu memakai antibiotik. Ini contoh pada sesar ya, diberikan sebelum ini pakai di 60 menit sebelum insisi, cephalosporin ya, kemudian pisilin dan sebagainya. Jika pada intrapartum bentuk profilaksis ada penisilin atau pakai cefazolin ya. Kemudian pada pecah ketuban ya, pada pecah ketuban juga bisa mengurangi risiko choroiditis dan endometritis memakai antibiotik. Nah, sebagai take home messages bahwa resistensi antimikroba merupakan masalah global yang membutuhkan perhatian khusus ya. Kemudian setiap antimikroba mempunyai potensi untuk menyebabkan resistensi pada mikroorganisme dan populasi tertentu. Penggunaan antibiotik, profilaksis dan terapi secara rasional sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya resistensi. Jadi pengendalian resistensi antimikroba dengan cara pencegahan fenomena alami bakteri, mencegah laju peningkatan resistensi antimikroba dan akibat selective pressure tadi, pencegahan surface dengan menggunakan antimikroba secara bijak, secara rasional ya. Kemudian pencegahan penyebaran dengan penyediaan air bersih dan sebagainya. Apa yang dilakukan? Adalah kewaspadaan universal, cuci tangan, isolasi ya untuk mencegah transmisi, mencegah infeksi dengan memakai vaksin, hygiene sanitasi. Kalau sudah ada infeksi dengan memakai diagnosis treatment dengan mikrobiologi, PNPK, PPK ya, dan clinical pathway. Kemudian pada sesi pemakaian yang rasional, jadi jangan lakukan misuse, jangan overuse ya. Kemudian lakukan audit secara berkesinambungan. Demikian dapat kami sampaikan kepada audiens sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.